Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Bermuhasabah diri dan meneladani sifat Rasulullah dalam berbangsa. Bermuhasabah diri penting dilakukan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan meneladani keempat sifatnya, yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW penting untuk mengingat dan membaca kembali sirah Nabi sebagai cara untuk meneladaninya. Cara dan praktik Rasulullah dalam berpolitik membangun sebuah komunitas ummah harus diteladani. Ketua Pengurus Besar Al-Wasliyah Mahamudi Afan Rangkuti menilai pentingnya bermuhasabah sebagai refleksi diri dalam memperingati dan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal itu dilakukan dengan meneladani keempat sifat, yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Momen ini Maulid Nabi dinanti kalangan para umat Islam untuk bermuhasabah. Apakah para pengikutnya sudah benar tiba atau mengikuti sifat etika, kesantunan, perkataan, dan perbuatan Nabi Muhammad SAW? Muhasabah ini arjan dan esensi untuk menjadi refleksi kita umat Islam sebagai pengikutnya, ujarnya. Dia melanjutkan, melalui sifat yang pertama yaitu siddiq atau benar, dalam konteks kekinian sejatinya umat harus cerdas dan bijaksana dalam menyampaikan serta memilah informasi agar tidak terjebak dalam pergumulan hidup di era digital. Kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya, yang bermakna bahwa umat harus waspada dalam interaksi sosial yang kini kerap diwarnai dengan pembohongan. Misalnya pembelokan fakta terkait ajaran jihad yang justru membawa kepada kemudorotan, maksiat, dan sebagainya. Ketiga, tabligh atau menyampaikan. Tentu yang disampaikan dalam hal ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang mengajak akan kebaikan, mengajak kepada hal yang baik dan maslahat bagi alam semesta. Berikut isinya, tandas Ketua Gugus Tugas Pemuka Agama GTPA BNPT ini. Selanjutnya keempat adalah fatonah atau cerdas. Mahamudi menyebut sifat ini sebagai sifat yang sangat moderat. Sifat ini menggambarkan pada keseimbangan dalam menjalankan hidup, tak ke kiri juga tak ke kanan, akan tetapi stabil pada posisi tengah, menyatukan, mendamaikan, membuat jadi normal. Umat Islam diyakini semua tahu dan memahami keempat sifat Nabi Muhammad SAW ini. Akan tetapi mau atau tidak menjalankannya, ini problem statementnya. Maka dalam Maulid Nabi Muhammad SAW di 2022 ini sudah sepatutnya kita merenung, introspeksi dengan satu sikap muhasabah untuk memulai dengan berbicara tenang dengan hati sendiri, apakah benar kita mencintai Nabi Muhammad SAW, ucapnya. Tak hanya itu, Ketua Umum Pengurus Besar Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia ini menilai dalam konteks berbangsa dan bernegara, sejatinya Rasulullah telah memiliki konsep yang final dan wajib diteladani oleh segenap umat guna menyuburkan rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Apa-apa yang sudah diwariskan Nabi Muhammad SAW sudah sangat jelas dan tak perlu untuk diperdebatkan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, dan itu final dalam muatan mengabdi pada bangsa dan negara. Tugas kita adalah sebagaimana menghadirkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dan menghadirkan senyuman Nabi Muhammad SAW di peradaban saat ini, ungkapnya. Dengan demikian akan tercipta atmosfer baru dari kondisi saat ini yang syarat akan narasi yang kerap mempertentangkan bentuk negara bangsa Indonesia ini agar digantikan dengan bentuk negara dan hukum yang berlandaskan keagamaan. Hal ini dikarenakan bangsa ini sangat mengayomi terhadap keragaman suku, adat, dan budaya. Atmosfer baru dengan melakukan kontra narasi sekaligus penyadaran secara masif bahwa analisir yang selama ini melakukan propaganda dan sejenisnya yang menentang bentuk negara dan ideologi negara adalah salah, ujarnya. Apabila jika sikap cinta dan rasa memiliki tanah air ini semakin subur, maka menurutnya badan ini, jiwa ini akan bergerak dengan sendirinya untuk bersama membangun negeri dan menjaga negeri dari anasir-anasir yang mencoba untuk merongrongnya. Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia ini juga berharap tidak hanya masyarakat yang wajib bermuhasabah dan merefleksi diri, namun juga segenap pemimpin bangsa.
Pemerintah dalam hal ini bisa melakukan gerakan awal, yaitu takwa yang dibungkus dengan 3 protokol dalam menjalankan aktivitas hidup dalam berbangsa dan juga bernegara. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.